Kalau kamu jadi supir taksi dan dapat penumpang di tengah malam sendirian di jalan yang sepi, terus penumpang itu tiba-tiba hilang, tapi bayaran tetap ada di kursi belakang. Pertanyaannya, yang tadi naik itu manusia atau bukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Di Balik Kasur bersama saya Fajar Satria. Tempat dimana kita bakal ngebahas kisah-kisah horor nyata yang bakal bikin bulu kuduk berdiri. Buat kalian yang suka cerita horor seperti ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like video ini, dan share ke teman kamu. Karena siapa tahu mereka juga butuh ditemenin malam ini. Dan sekarang matikan lampu, pakai headset kamu, karena cerita ini benar-benar terjadi. Namanya Pak Darto, seorang supir taksi yang sudah bekerja lebih dari 15 tahun di Jakarta. Bagi dia, jalanan malam bukan hal asing. Justru malam hari adalah waktu favoritnya untuk mencari penumpang. Jalanan lebih lengang dan tarif lebih menguntungkan. Tapi suatu malam di tahun 2018 mengubah hidupnya selamanya. Malam itu hujan turun cukup deras. Jam di dashboard mobilnya menunjukkan pukul 1:47 dini hari. Pak Darto sudah hampir memutuskan untuk pulang ketika tiba-tiba aplikasi taksinya berbunyi. Lokasi penjemputan berada di sebuah jalan kecil di pinggiran kota, tempat yang jarang sekali ada penumpang. Awalnya dia ragu, tapi karena jaraknya tidak terlalu jauh, akhirnya dia menerima order tersebut. Saat tiba di lokasi, suasana terasa aneh. Lampu jalan berkedip, kabut tipis mulai turun, padahal hujan sudah reda. Dan yang paling aneh, tidak ada satupun orang di sana. Pak Darto melihat sekeliling, kosong, tidak ada orang sama sekali. Dia hampir membatalkan pesanan ketika tiba-tiba, "Mas, ke arah kota ya?" Suara itu pelan, seperti berbisik. Pak Darto langsung menoleh ke kaca spion. Oh, ternyata seorang wanita. Lalu wanita tersebut duduk di kursi belakang. Rambutnya panjang, menutupi sebagian wajahnya. Pakaiannya basah, seperti habis kehujanan. Iya bu, silahkan duduk." Pak Darto mencoba bersikap baik, seperti biasanya, meskipun jantungnya mulai berdegup lebih cepat. Sepanjang perjalanan, wanita itu tidak bicara sama sekali. Hanya dia menunduk. Suasana di dalam mobil terasa dingin, padahal AC tidak dinyalakan. Pak Darto beberapa kali mencoba membuka percakapan. "Ibu dari mana ya?" Tidak ada jawaban. "Ibu mau turun di mana nanti?" Tetap tidak ada jawaban. Beberapa menit kemudian, Pak Darto mulai merasa tidak nyaman. Dia melirik ke kaca spion lagi, dan saat itu dia melihat sesuatu yang membuat tubuhnya langsung kaku. Wajah wanita itu bukan lagi tertutup rambut, tapi pucat, sangat pucat. Matanya kosong, menatap lurus ke arah Pak Darto melalui kaca spion. Pak Darto langsung mengalihkan pandangannya, tangannya mulai gemetar di setir. Dia mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Mungkin cuma capek, mungkin cuma halusinasi. Tapi, "Mas, cepetin." Suara itu bukan dari belakang,
tapi seperti tepat di samping telinganya. Pak Darto refleks menoleh ke kanan, kosong, tidak ada orang, tidak ada siapa-siapa. Tapi saat dia kembali melihat kaca spion, wanita itu sudah lebih dekat. Posisinya seperti condong ke depan, seolah mendekat ke kursi pengemudi. Ketakutan mulai menguasai Pak Darto. Dia langsung mempercepat laju mobil tanpa peduli lagi kecepatan. Yang dia pikirkan hanya satu, cepat sampai tujuan. Beberapa saat kemudian, wanita itu akhirnya bicara, "Berhenti di depan rumah itu." Pak Darto melihat ke depan, sebuah rumah tua, gelap, dan terlihat tidak berpenghuni. Tidak ada lampu, tidak ada tanda kehidupan. Dengan ragu, Pak Darto menghentikan mobil itu. Ini, Bu sudah sampai." Tidak ada jawaban. Pak Darto menoleh ke belakang, sudah tidak ada orang. Wanita itu sudah tidak ada. Jantung Pak Darto seperti berhenti sesaat. Dia langsung membuka pintu, melihat keluar, tidak ada siapa-siapa. Padahal pintu mobil tidak pernah terbuka. Dengan tangan gemetar, dia kembali masuk ke mobil dan saat itulah dia melihat sesuatu di kursi belakang. "Hah? Uang? Ada uang?" Uang ini basah seperti terkena air hujan. Pak Darto langsung menyalakan mobil dan pergi dari tempat itu secepat mungkin. Sepanjang perjalanan pulang, dia tidak berani melihat kaca spion. Keesokan harinya, dia menceritakan kejadian itu ke sesama supir taksi. Salah satu temannya langsung terdiam, lalu berkata pelan, "Kamu jemput di jalan kecil itu ya semalam?" Pak Darto mengangguk. Temannya menarik napas panjang. "Dulu ada kecelakaan di situ. Seorang wanita meninggal pas lagi naik taksi. Semenjak malam itu, Pak Darto tidak lagi pernah mau mengambil penumpang di atas jam 12 malam. Dan setiap kali hujan turun, dia selalu ingat tatapan kosong di kaca spion itu." Jadi kalau suatu malam kalian naik taksi dan supirnya terlihat ketakutan saat melihat kaca spion, coba cek di kursi belakang. Kalian duduk sendirian atau tidak? Kalau kalian suka cerita horor nyata seperti ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini, like video ini, dan share ke teman kamu. Karena semakin banyak yang menonton, semakin banyak juga cerita-cerita menyeramkan yang akan kita bahas di sini. Dan tulis di kolom komentar, kalian berani jadi supir taksi malam atau tidak? Sampai jumpa di cerita horor berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.